Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lonedox. Nah, udah lama nih nggak bikin konten setelah 2 bulan. Oke, so di video kali ini gue akan mengawali konten dengan mereview ya, seperti biasa. Nah, sebenarnya ada konten lain sih kayak entertainment yang belum gue upload gitu ya, masih dalam proses editing. Oke, tapi di video kali ini gue bakal mereview sebuah smartphone gaming dari Asus, apalagi kalau bukan ROG Phone. Nah, ya ini adalah ROG Phone 6 yang baru-baru aja ini diluncurin. Ngelihat HP ini sekilas sebenarnya mirip-mirip desain ROG Phone 5 ya, yang tapi kalau misalkan dilihat secara lebih jelas lagi nih dari dekat gitu ya, tapi beda nih, ada bedanya lah bro. Nah oke, jadi tanpa panjang-panjang lagi langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita bahas mulai dari desainnya dulu nih. Nah, ROG Phone 6 ini ada dua varian warna, yaitu Storm White dan Phantom Black. Nah, yang gua review kali ini dia varian Phantom Black. Nah, oke, jadi terus di sini juga ada logo ROG yang jadi ciri khas khusus di HP gaming ini. Terus di bagian belakang ini juga menurut gua kelihatan glossy-glossy gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya gue agak ngeri ya kalau bawa HP ini nggak pakai casing. Jadi ya gue pasang pelindung aerocase yang udah ada dari bawaan box HP ini. Nah, oke. Buat casingnya sendiri juga keren banget menurut gue. Biasanya kalau HP kan dipakein casing agak gimana gitu ya, rada kurang sih menurut gue. Tapi ROG Phone 6 ini pakai casing malah makin bagus sih bro. Oke, jadi terus dari ukuran HP ini buat gue juga lumayan besar sih ya. Lalu ada desain modul kamera belakang di ROG Phone 6 juga mengalami perubahan dan lebih kece aja sih ini kalau misalkan kalian lihat kameranya ya. Oke, sekarang displaynya nih. Jadi Asus ROG Phone 6 series memakai layar AMOLED HDR10 Plus seluas 6,78 inci dari Samsung dan udah disetel oleh ROG. Untuk keamanan layar ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat penggunaan dalam jangka waktu lama ada teknologi Eye Care Display yang aman buat mata. Nah, terus buat para gamer FPS atau game genre apapun itu pasti seneng banget nih kalau misalnya kalian main itu refresh rate-nya tinggi lah ya. Nah, refresh rate dari HP ini maksimum 165 Hz. Jadi seger banget lah, bro. Terus untuk touch sampling rate-nya dia 720 Hz dan dia punya latensi sentuh 23 ms ya. Dan of course ini jadi unggulan banget sih buat gamer mobile ya. Ya gue udah pakai HP ini. Oke lah. Oke, habis dari display kita masuk ke performanya nih. Nah, untuk prosesornya dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 Mobile Platform ya. Terus dibandingkan versi sebelumnya, clock CPU yang sekarang ini jauh lebih cepat sih, 3,2 GHz. Nah, selain itu dia juga dikombinasikan dengan GPU Adreno 730 yang bikin kinerja CPU dan GPU ini jadi 10% lebih tinggi ya. Nah, terus juga untuk efisiensi daya CPU meningkat 30%. Untuk meminimalisir bottleneck, ROG Phone 6 series juga diperkuat RAM LPDDR5 hingga 18 GB dan penyimpanannya sendiri dia SSD UFS 3.1 hingga 512 GB. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung aja kita lihat videonya. Oke,
Biasanya performa tinggi itu ngehasilin panas yang luar biasa sekali ya kawan-kawan. Entah itu HP atau laptop, tapi biasanya panasnya itu benar-benar kerasa kalau kalian main game yang emang berat ya. Sebagai contoh, gue main Genshin Impact di HP ini dengan grafik rata kanan selama kurang lebih 2 jam. Terus juga main PUBG satu match dan ya gue nggak bisa bohong sih ya, secara performa oke banget. Gila, lancar jaya, tapi kalau dibilang panas sih ya panas gitu. Cuman nggak nyampe yang bikin tangan kalian tuh jadi nggak nyaman gitu ya, nggak sampai kayak setrikaan gitu sih bro. Jadi panasnya ya masih panas, wajar karena main game sih. Nah, buat solusi dari panas itu di ROG Phone 6 ini ada Aeroactive Cooler 6 yang hadir dengan Thermoelectric AI Cooling System yang terintegrasi. Jadi di sini dia berbasis chip pendingin Peltier untuk mengoptimalkan pembuangan panas menurut temperatur CPU. Nah, aksesoris ini bisa kalian sambungkan dengan USB-C untuk menurunkan temperatur permukaan deket CPU sampai kurang lebih 25 derajat Celcius lah ya. Jadi ya kalau kalian mau main game seberapa lama, misalkan berjam-jam gitu ya, ya fine-fine aja sih bro. Gue dari dulu udah nyobain pakai Aeroactive Cooler ini, entah itu di ROG Phone 2, ROG Phone 3, ROG Phone 5, semuanya oke menurut gue. Nah, apalagi Aeroactive Cooler yang baru ini di ROG Phone 6 ini pasti ngedukung banget buat ngurangin panas pas kalian lagi main game. Jadi ya adem sih pasti ya. Oke, nah ini sebenarnya agak unik ya guys. ROG Phone 6 series ini terdiri dari dua baterai 3000 mAh ya, jadi total 6000 lah ya. Desain ini sebenarnya ada tujuannya, jadi dia bisa menurunkan suhu pas kalian lagi charging HP-nya. Nah, selain itu desain ini memungkinkan pengisian daya 65 watt. Nah, desain baterai dual cell juga ngeposisiin motherboard di tengah frame, jadi hasilnya seimbang dan ini jadi solusi untuk sistem pendingin di HP ini yang dari bawaan ya, bukan aksesoris nih. Nah, untuk pengisian HP ini dari 0 sampai 100% itu buat bisa keisi penuh kurang lebih 30 sampai 40 menitan ya, sekitar segitulah. Tapi kalau dari pengalaman gua sih, kalau emang HP ini nggak dipakai buat ngegame, contoh kayak cuman buka sosmed, nonton video, searching-searching, ya baterainya awet banget sih. Tapi ya kalau misalkan kalian sekalinya main game nih, apalagi udah masuk ke mode X mode gitu ya, dan performanya benar-benar kalian maksimalin, kalian mentokin gitu ya, ya baterainya berkurangnya agak lumayan deres sih bro, agak lumayan ya. Tapi bakal kerasa banget kalau misalnya kalian main Genshin Impact. Kalau kalian main kayak PUBG atau Call of Duty, ya itu nggak seberapa lah sama Genshin Impact gitu. Oke, untuk audio ROG Phone 6 ada dua speaker super linear, 5 magnet 12 x 16 simetris yang didukung oleh amplifier mono Cirrus Logic CS35L45. Buat pengalaman gue sendiri, audio yang dihasilkan dari HP ini jernih dan suaranya bener-bener detail sih menurut gue, sama agak dalam-dalam gimana gitu lah ya. Nah, terus buat fitur andalan ROG Phone yang udah kalian tahu selama ini, apalagi kalau bukan Air Trigger ya. Air Trigger 6 terbaru punya sensitivitas yang jauh lebih oke. Terus juga posisinya sekarang juga makin enak sih bro. Dia agak ke ujung gitu ya. Jadi kalian nggak perlu effort buat agak ke tengah gitu tangan kalian. Nah, terus juga dia ada banyak kontrol tombol geraknya. Ada 18 titik sentuh yang itu bisa kalian atur di HP ini ya. Yang dimana secara spesifik ini dipetakan pada layar ya, dengan Aeroactive Cooler 6 terpasang gitu. Tapi yang kerennya nih, sistem Air Trigger 6 ini juga bisa digunakan untuk di luar game. Nah ini bro, yang uniknya bro. Jadi buat kalian yang pakai aplikasi-aplikasi lain gitu ya, itu juga bisa menggunakan Air Trigger ini. Ada fitur tekan dan kiri yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengaktifkan ultrasonic dan tindakan yang berbeda ketika mengangkat jari dari tombol si Air Trigger ini ya. Nah, terus juga tambahan baru lainnya, sekarang bisa menggunakan giroskop buat ngebidik atau mengontrol sudut pandang kalian ya, perspektifnya gitu ya.
Nah, sekarang kita bahas kameranya nih. Oke, buat para gamer mungkin kamera ini nggak bisa jadi pertimbangannya begitu berat lah ya. Karena ya biasanya gamer tuh nyari smartphone gaming ya buat gaming gitu kan. Tapi tetap aja sih ROG Phone 6 ini ngasih spesifikasi kamera yang oke kalau kalian juga punya hobi eksis di sosial media gitu ya. Nah, di sini ada 3 kamera di belakang HP ini berjejer ya. Untuk kamera utamanya dia menggunakan sensor Sony IMX766 50 megapiksel. Kamera ini menawarkan mode utama 12,5 megapiksel menggunakan filter warna quad Bayer atau mode asli 50 megapiksel. Kamera ini juga memungkinkan perbesaran 2 kali lossless asli dalam kondisi pencahayaan siang hari ya. Ia akan beralih ke zoom digital 2 kali berdasarkan mode 12,5 megapiksel pada kondisi pencahayaan rendah untuk menangkap cahaya yang cukup gitu buat masuk ke dalam kamera ini. Nah, terus kamera keduanya dia itu lensa sudut ultra lebar 13 megapiksel buat kalian yang hobi-hobi wide angle gitu. Nah, ini dia mampu ngerekam sampai sudut 125 derajat gitu. Terus kamera ketiganya ada lensa makro 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya dia ini beresolusi 12 megapiksel buat kalian yang hobi selfie-selfie nih ya bro. Ya ini jadi bisa ngerekam, entah itu ngerekam atau foto narsis-narsis kalian dalam kualitas yang tinggi gitu. Oke, buat ROG Phone 6 series ini ya, dia udah tersedia di Indonesia dan dapat dipesan melalui sistem pre-order. Nah, ROG Phone 6 ini tersedia dengan harga mulai dari 10.999.000. Ya, buletin aja lah 11 juta gitu ya untuk varian yang 8GB 256GB 8GB ini RAM. Terus ada yang 14 juta untuk varian 12GB 256GB. Terus juga ada yang ROG Phone 6 Pro itu dia 18GB RAM terus kapasitasnya 512GB ya. Itu harganya 18.999. Iya, 19 juta kita buletin aja lah. Ngasih harga tuh nanggung-nanggung gitu. Beda Rp1 doang gitu kan. Oke, jadi ya itu aja sih buat review kali ini. Jujur gue masih baru banget ya buat make HP ini, jadi belum bisa nemuin plus minus yang paling menonjol sih di HP ini. Tapi kalau secara poin plus banyak banget sih, terutama dari fiturnya yang sekarang jadi jauh lebih oke. Terus juga kalau buat minus mungkin baru kerasa kalau udah kesekian minggu pemakaian lah ya. Buat sekarang sih nggak ada sih. Jadi ya normal-normal aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Onedox. See you on the next video.